Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Fahibati fillah azanallahu wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali dirosah kita pada materi nahwu dengan kitab Muqaddimah Ajurumiyah. Kita masih membahas tentang al-asma'ul mansubat atau al-mansubatu minal asma', isim-isim yang i'rabnya nasab. Nah, kita sudah belajar beberapa bab. Yang pertama adalah bab apa? Maf'ul, maf'ul bi. Yang kedua al-masdar atau maf'ul mutlaq. Naam. Yang ketiga apa? Dzarf zaman, dzarf makan atau disebut dengan maf'ul fi. Yang kemudian yang keempat apa? Hal. Nah, kita baca terlebih dahulu halaman 68. Kita baca bismillah atau kita mulai dari 65. Nah, kita baca dari 65. Kita baca bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala Babu mansubatil asma. Bab isim-isim yang mansub. Al-mansubatu 14. Isim-isim yang mansub ada 14. Wahiyah, yaitu al-maf'ulu bih, wal masdar, wa dzarfuz zaman, wa dzarful makan, wal hal, wat tamyiz, wal mustathna, wasmula, wal munada, wal maf'ulu min ajlih, wal maf'ulu ma'ah, wa khabaru kana wa akhwatiha, wasmu inna wa akhwatiha, wattabi'u lil mansub wa huwa arba'atu asya'. Dan isim-isim yang mengikuti mansub ada 4 hal. An-na'tu, yaitu na'at, wal 'atfu, dan 'ataf, wat taukid, dan taukid, wal badal, dan badal. Babul maf'ul bih, bab tentang maf'ul bih. Wa huwa, yaitu al-ismul mansubuh, isim yang beri'rab nasab, alladhi yaqa'u 'alaihi al-fi'lu, yang menjadi objek sebuah pekerjaan. Nahwu qaulika, seperti perkataanmu, darabtu zaidan. Mana maf'ul bihnya? Zaidan, isim mansub yang menjadi objek. Nah, wa raqibtul farasa. Aina al-maf'ul bih? Al-farasa. Wa huwa qismani. Dan maf'ul bih ada 2 macam. Zahirun wa mudmar, yang berupa isim zahir dan isim dhamir. Fadzahiru ma taqaddama dzikruh. Adapun yang berupa isim zahir seperti yang sudah lalu atau yang sudah disebutkan. Wal mudmaru qisman. Adapun yang berupa isim dhamir ada 2 macam.
muttasilun wa munfasil, yaitu yang bersambung dan yang terpisah. Fal muttasilu itsna asyar, yang berupa dhamir muttasil ada 12. Nahwu qaulika, seperti perkataanmu, dorobani. Apa artinya? Dia telah memukulku. Nah, mana maf'ul bihnya? Ya, nah, al-ya maf'ul bih. Nunnya disebut apa ini? Nun wiqayah. Maka wa dorobana. Nah, mana maf'ul bihnya? Nah, wa dorobaka. Mana maf'ul bihnya? Ka. Wa dorobaki. Wa dorobakuma. Wa dorobakum. Wa dorobakunna. Wa dorobahu. Wa dorobaha. Wa dorobahuma. Wa dorobahum. Wa dorobahunna. Wal munfasilu itsna asyar, maf'ul bih yang berupa dhamir munfasil juga ada 12. Wahiyah, yaitu iyaya. Apa artinya? Bukan hanya, kepadaku. Nah. Wa iyana, wa iyaka, wa iyaki, wa iyakuma, wa iyakum, wa iyakunna, wa iyahu, wa iyaha, wa iyahuma, wa iyahum, wa iyahunna. Kemarin yang kita pelajari penggunaan maf'ul bih berupa dhamir munfasil itu ketika ditaruh mana? Di depan. Insyaallah nanti kas belajar istitsna ini enggak hanya di depan, di akhir juga bisa. Nah. Insyaallah nanti bab istitsna. Babul masdar. Bab tentang masdar atau maf'ul mutlaq. Al-masdaru huwa, masdar yaitu al-ismul mansubu, isim yang ber-i'rab nasab, alladhi yaji'u thalithan, yang datang di urutan ketiga, fi tasrifil fi'li, dalam tasrif fi'il. Nahwu daraba yadribu darban, wa huwa qismani. Masdar ada dua macam, lafdhiyun wa ma'nawiyun, yaitu yang ada yang berupa lafdhi dan ma'nawi. Nah, berupa lafadz dan ma'nawi. Fa in wafaqa lafdhuhu lafdhu fi'lihi, apabila lafadz masdar tersebut sama dengan fi'ilnya, fahuwa lafzi, maka disebut masdar lafzi. Nahwu, seperti qataltuhu qatlan, aku benar-benar membunuhnya. Nah, aku benar telah membunuhnya. Mana masdarnya? Qatlan. Mana fi'ilnya? Qatala. Nah, satu lafaz. Nah, wa in wafaqa ma'na fi'lihi, dan apabila maknanya sama dengan fi'ilnya, duna lifdhihi, tapi tidak dengan lafaznya, fahuwa ma'nawi, maka disebut masdar ma'nawi. Nahwu qaulika, seperti perkataanmu, jalastu qu'udan, aku sungguh telah duduk.
Nah, mana masdarnya? Qu'udan. Mana fi'ilnya? Jalasa. Maknanya sama, qu'ud dan jalas, tetapi lafadznya apa? Berbeda. Jadi sebut apa? Masdar maknawi. Wa qumtu wuqufan. Dan aku sungguh benar-benar telah berdiri. Nah, wuquf dan qamah. Nah, kemarin di antara faedah atau fungsi penggunaan masdar atau maf'ul mutlak ada berapa? 3. Apa saja? Taukid, penegasan. Kedua, apa? Meneruskan gambaran perbuatannya dibayani fi'lihi. Kemudian yang ketiga menjelaskan apa? Jumlah. Nah, baik. Kita lanjutkan. Babu dzarfiz zaman wa dzarfil makan. Bab tentang dzarf zaman dan dzarf makan. Nah, atau disebut apa? Maf'ul fi. Nah, dzarfuz zaman huwa, yaitu ismuz zamanil mansub, isim yang menunjukkan waktu yang ber'irab nasab, bitaqdiri fi, dengan seakan-akan meletakkan fi. Nahwu, contohnya al-yawma, artinya hari ini. Wal-lailata, artinya pada malam ini. Nah, wa ghudwatan, artinya pada pagi ini. Wa bukratan, artinya pada pagi hari. Nah, wa saharon, artinya waktu sahur, pada waktu sahur. Wa ghadan, artinya besok. Wa atamatan, artinya pada waktu isya gelap. Nah, wa subahan, artinya pada waktu, bukan pagi hari. Pagi dan pada waktu pagi berbeda ya. Kalau pagi keterangan waktu, waktu saja. Kalau pada pagi hari keterangan waktu. Nanti sobahun dan sobahan beda artinya. Sobahun pagi hari, sobahan pada pagi hari. Nah, dan menerjemahkan pun berbeda. Nah, wa masaan, artinya di sore hari. Nah, atau pada sore hari. Ingat, di seakan-akan ada huruf apa? Fi. Nah, jangan dihilangkan ini. Wa abadan, artinya wa amadan, artinya na'am. Wahinan, artinya apa? Ketika. Wa ma asbaha dzalika, dan yang serupa dengannya. Wa dzarful makan, dan dzarf makan huwa, yaitu ismul makanil mansub, isim dengan keterangan waktu yang ber'irab nasab, bitaqdiri fi, dengan seakan-akan meletakkan huruf fi. Nahwu, contohnya amama, artinya na'am. Wa khalfa, artinya di belakang. Wa qaddama, artinya di depan. Wa wara'a, artinya di belakang. Fauqa, artinya nam. Tahta, artinya inda, artinya di sisi. Ma'a, artinya bersama. Iza'ah, artinya di hadapan. Hida'ah, artinya di hadapan. Tilqa'ah, artinya di hadapan. Huna, artinya di sini. Thamma, artinya di sana. Thamma atau thumma,
Thamma. Kalau thumma berarti kemudian. Kalau thamma di sana. Wa ma asbaha dzalika, dan yang serupa dengannya. Babul hal, bab tentang hal. Al-halu huwa, hal yaitu al-ismul mansubu, isim yang mansub. Al-mufassiru, yang menjelaskan. Liman bahama minal hayat, nah, kondisi yang masih umum. Nah, nahwu qaulika, sebelumnya hal berarti menjelaskan apa tadi? Menjelaskan sebuah keadaan yang masih umum. Keadaan siapa ini? Keadaan siapa kemarin? Fa'il atau maf'ul bih. Nah, hal itu menjelaskan keadaan fa'il, ya, subjek, atau maf'ul bih, apa? Objeknya. Menjelaskan keadaannya. Cara dia melakukan, cara dia membaca seperti apa? Duduk atau berdiri? Itu berarti menjelaskan fa'il. Cara dia didorong seperti apa? Duduk atau berdiri? Berarti menjelaskan apa? Objek maf'ul bih. Nah, hayat di sini masih hayat apa? Fa'il atau maf'ul bih. Nahwu qaulika, seperti perkataanmu. Ja'a Zaidun rakiban, Zaid datang dengan berkendara. Mana halnya? Rakiban. Mana sahibul halnya? Zaidun. Nah, Zaidun sebagai apa? Fa'il, berarti menjelaskan fa'il. Wa rakibatul farasa musrajan, aku menunggangi kuda yang berpelana. Mana halnya? Musrajan. Nah, musrajan menjelaskan kondisi apa? Al-faros. Bersahibul halnya mana? Al-faros. Al-faros sebagai apa di kalimat ini? Maf'ul bih. Nah, walaqitu abdallahi rakiban, dan aku menjumpai Abdullah dengan berkendara, atau dalam keadaan berkendara, dalam kondisi, kalau diterjemahkan dalam kondisi berkendara, dalam kondisi berpelana. Baik, di sini mana sahibul halnya? Abdullah bisa atau ana yang berjumpa, tergantung maksudnya gimana. Kalau disebutkan saya yang berkendara bertemu Abdullah, kalimatnya betul atau tidak? Betul. Atau saya menjumpai Abdullah, dia sedang berkendara. Tapi kalau seandainya laqitu Fatimah rakiban, kira-kira yang naik siapa? Yang berkendara. Laqitu Fatimah rakiban, saya. Bisalah kita jelaskan yang Fatimah? Tidak bisa, karena rakiban mudzakkar. Nah, jadi kalau yang dimaksud dengan Fatimah, laqitu Fatimah rakibatan. Nah, jadi ngikutin dalam mudzakkar dan muannats, ngikutin. Kalau sahibul hal mudzakkar, halnya maka mudzakkar. Sahibul halnya muannats, halnya muannats. Sahibul halnya jama', halnya jama'. Sahibul halnya musanna, halnya musanna. Seperti kemarin. Nah, lanjut. Wala yakunul halu illa nakiratan. Nah, hal tidaklah terbentuk kecuali dengan isim nakirah. Nah, harus nakirah, enggak boleh ada alif lam. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam, dan tidak terwujud kecuali setelah kalimatnya sempurna. Nah, kemarin udah kita bahas toh. Nah, wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan, dan tidak bisa terwujud kecuali sahibul halnya berupa isim ma'rifah.
berupa isim ma'rifah. Jadi halnya isim apa? Nakirah. Sahibul halnya isim apa? Ma'rifah. Apa i'rabnya hal? Nasab. Apa i'rabnya sahibul hal? Apa i'rabnya sahibul hal? Tergantung, betul. Kalau fa'il berarti rafa, kalau maf'ul bi berarti nasab. Dibelokin dikit. Puyeng. Nah, kayaknya besok ini kalau selesai saya buat soal ujian kelulusan nih, jawab. Nah, kasih 50 soal. Baik, alas, ini azan berapa menit lagi? 20 menit. Ya maksudnya kira-kira cukup gak buat jelasin ini? Nah. Nah. Mutmar itu artinya tidak, orangnya nggak ada, artinya menggunakan kata ganti. Nah, mutmar itu maksudnya apa? Kata ganti. Penggunaan kata orang ini diganti dengan sebuah kata. Jadi dia, kamu, ini. Namanya kan kalau bahasa Indonesia juga sama kata ganti. Sebenarnya hal ini dalam bahasa lain pun digunakan. Jadi insya Allah memahaminya gampang. Zahir itu berarti Muhammad, Khalid, Ustadz, murid, ini zahir. Talib, masjid. Tapi kalau kata ganti domir, huwa, ana, anta, gitu aja. Wah, itu berbeda istilah aja. Nah, domirun di kitab lain, di sini mutmar. Nah, yang kalau domir kemarin berarti sifat musyabah, kemarin kita bahas di bab ke-6. Nah, salaful mujarrad itu kan sifat musyabah di isim maf'ul. Kalau mutmar berarti isim maf'ul pada nanti bahasanya af'ala yuf'ilu fahuwa mutmarun, atmaro yutmiru fahuwa mutmar. Nah, baik, halas. Saya punya beberapa kalimat. Ini kita sudah belajar di al-bab sadis ya, bab ke-6, atau di tasarjah itu kama. Di antara kata kasuro. Apa artinya kasuro? Kasuro apa artinya? Banyak. Nah, ini fi'il atau isim? Fi'il apa? Biar cepat. Fi'il madi. Nah, fi'il madi. Kasuro yakthuru kasratan fahuwa kathirun. Kemarin banyak. Baik. Kathurul waladu. Anak itu banyak. Nah, kira-kira banyak apanya? Banyak omongnya, banyak uangnya, banyak mainnya, banyak apanya. Kalimatnya sempurna, sahih. Butuh penjelasan sedikit. Banyaknya apanya? Nah, bisa kasih banyak omongnya, lagi aktif-aktifnya banyak omong. Nah, anak itu banyak omongnya. Kalaman. Kathurul waladu kalaman. Anak itu banyak omong, lagi cerewet. Nah, dikit, Abi ini apa nih? Abi apa nih? Abi berhenti, tanya lagi. Nah, baik. Lagi. Qalla. Apa artinya qalla? Sedikit. Qalla yaqillu qillatan. Nah. Qala ar-rajulu. Hati-hati. Qala dan qalla. Qala berkata, qalla sedikit. Qalla ar-rajulu. Nah, nanti
An Rasul qala Rasulullah, ya repot. Qala Rasul, qala dan qala. Qala rajulu. Ini apa artinya? Laki-laki itu sedikit. Sedikit apanya? Uangnya, sedikit geraknya atau sedikit jujurnya. Nah, sedikit apa? Sedikit makannya. Bukaan, apa bukaan? Tangisannya. Laki-laki itu sedikit apa? Nangisnya. Pusingnya banyak. Nah, banget. Gak bisa nangis. Nah, tapi pusing gampang. Qala rajulu bukaan. Alas, bukan curhat ya, bukan pengumuman orang. Baik, lanjut. Toba. Toba itu apa? Bukan danau di Aceh ya. Toba, toyib, apa toyib? Baik. Nah, tobat. Tobat apa baiknya? Tobatil mar'atu. Nah, wanita itu baik. Baik apanya? Baik perkataannya, baik perbuatannya. Bisa qaulan berarti apa? Perkataannya. Kalau kita kasih hayatan, apa hayatan? Kehidupannya. Jadi artinya apa? Wanita itu hidupnya senang. Kalau bahasa kita itu baik hidupnya, cocok sama pasangannya. Nah, alhamdulillah, semua diturutin. Nah, skincare keturutan, semua keturutan, senang. Belanja keturutan. Taubatul mar'atu hayatan. Halas? Baik. Ada lagi. Antum ada berapa orang nih? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14. Nah, anak nggak mau belikan nasi kotak ya, cuma ngitung aja. Fil masjidi arba'ata asyaru. Nah, di masjid ada 14. 14 apa ini? Oh, pelajar, orang sholat, buku, tiang, atau apa? Butuh penjelasan atau tidak? Nah, penjelasannya apa? Toliban. Ada 14 berapa? 14 murid. Nah, baik. Apa lagi? Khalidun akbaru. Apa? Khalidun lebih besar. Minni dibanding Khalid lebih besar dibanding saya. Nah, besar apanya nih? Mobilnya, badannya, giginya, palanya, atau usianya. Usia lebih besar berarti lebih tua. Nah, belum bisa kalimatnya sempurna, sahih. Kalau kita tahu penjelasan lebih jelas lagi. Seperti mungkin jisman. Kalau jisman, badan. Khalid lebih besar dibanding saya apa? Tubuhnya. Nah, kemudian Ahmad asra'u, apa artinya? Ahmad lebih cepat. Minka daripada. Nah, kalau sempurna atau tidak? Sempurna. Tapi bisa kita lebih spesifikkan penjelasannya. Cepat dalam hal apa? Bisa. Cepat apa? Lari. Cepat apa? Kabur. Cepat habis uangnya. Cepat bacanya, cepat nulisnya. Nah, kita makan.
Kitabatan. Apa kitabatan? Menulisnya. Ahmad lebih cepat dibanding kamu dalam hal apa? Menulis. Alas, sudah? Jadi kalaman, bukaan, hayatan, taliban, isman, kitabatan. Ini fungsinya apa tadi? Fungsinya apa? Bahasa Indonesia saja sudah. Jangan sebutin tamyiz tapi dari situ. Karena udah baca. Naam. Apa fungsinya? Menjelaskan. Nah, menjelaskan kalimat. Kalau kita uraikan 1, 2, 3, 4 semuanya ini berupa isim, fi'il atau huruf? Isim. Nah, i'rabnya apa? Nasab, isim mansub. Nah, kemudian nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Baik. Antum carikan perbedaan syarat ini. Isim mansub, nakirah, menjelaskan kalimat. Apa bedanya dengan pengertian hal? Coba bandingkan. Di mana letak perbedaannya? Jelaskan fiilnya, keumuman. Nah, bisa ada lagi? Baik, kembali lihat kitabnya di 2 bab. Ada hayat, ada zawat. Apa bedanya? Kalau hal itu menjelaskan keadaan fa'il atau keadaan maf'ul bih, cara dia bekerja. Nah, kalau tamyiz menjelaskan tentang zatnya, jenisnya, bendanya. Nah, yang banyak apanya? Gitu kan? Perkataannya. Yang sedikit apanya? Nah, yang baik apanya? Hidupnya. Ya, yang 14 apanya? Orangnya, itu pelajarnya. Yang lebih besar apanya? Tubuhnya. Yang lebih cepat apanya? Menulisnya. Jadi zatnya. Kalau hal, caranya. Nah, sebenarnya. Jadi sini menjelaskan apa? Zawat. Jadi letak perbedaannya di sini. Atau bendanya atau jenisnya. Kelas simple gini aja. Nah, syarat yang lain juga sama. Disyaratkan satu ini pengertian ya. Apa ini tadi pengertian dari tamyiz adalah tentang syaratnya kayak kemarin sama. Syaratnya 1, kalimatnya harus apa? Sempurna. Kedua, udah bisa simak kira udah kayak ini sama aja ya. Kalimatnya harus sempurna. Sudah. Nah, kalau kita perhatikan di contoh ulang di sini menjelaskan tentang keumuman sebuah fiil kata kerja. Maka kalau ingin buat yang biasa ada tamyiznya fiil-fiil yang umum, banyak, baik, sedikit, besar, jauh, dekat, yang sifat itu hampir mirip apa kata sifat tapi berupa fiil. Kata sifat tapi berupa fiil. Nah, ini kita sudah belajar itu. Kemudian yang kedua, di sini menjelaskan apa? Bilangan dari 11 sampai 100 atau sampai 99. Nah, 11 sampai 99. Maka toliban, kitaban, baban, toliban gitu. Bilangan.
sempurna. Fil masjid arba'ata asyara, di masjid ada 14. Nah, sebenarnya bisa disebut sholat sempurna ada 14, cuma betul-betul, tapi memang sedikit kurang sempurna ya. Ada 14. Tapi bisa menjadi jawaban, bisa menjadi jawaban fil masjid arba'ata asyar. Kam taliban fil masjid arba'ata asyar. Nah, atau nanti juga ada lain ini setelah kam. Dah. Pertanyaan bagus nih, teliti sih jadinya. Entas. Kemudian yang ke sini apa ini? Akbar ini. Isim tafdhil, yang lebih besar, yang ini menjelaskan ini. Nah, sebenarnya tanpa tamyiz kalimat itu agak kurang begitu jelas. Dengan tamyiz akan lebih jelas. Sempurna dalam i'rab, dalam membuat kalimat, tapi dalam makna akan lebih sempurna dengan tamyiz. Kalau fil masjid arba'ata asyar secara i'rab sudah pas, sudah ada mubtada, sudah ada khobar, sudah sempurna. Nah, tapi secara makna akan lengkap dengan tamyiz. Wallahu a'lam bishawab. Enggak sama tobatil mar'atu, wanita baik, enak, nyaman apanya? Hidupnya. Nah. Di situ di kitab silakan dibaca. Dapat difahami? Bisa ya? Alhamdulillah. Cukup demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.